Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan saya bersama hadibos.com. Dan di video kali ini kita akan mengupas satu materi, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan cara yang sangat mudah. Bagaimana caranya? Untuk itu tonton terus video ini sampai habis, oke? Nah, anak-anak hebat dimanapun kalian berada, seringkali kita kesulitan ketika kita mengerjakan atau menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan bahkan kadang kita kurang bisa memahami, apalagi kalau ada tanda-tanda yang berbeda. Ini seringkali kita kesulitan untuk menyelesaikannya. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini dengan sangat mudah. Dan tahukah kalian, ternyata di masa pandemi COVID-19 ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini dengan mudah. Bagaimana bisa ya? Tentu sangat bisa dan sangat mudah sekali. Namun, sebelum kita masuk ke beberapa contoh yang akan saya tunjukkan, ada beberapa hal yang harus kita ingat, anak-anak, dan yang tidak boleh kita lupa. Lalu, apa yang tidak boleh kita lupakan, anak-anak? Ada kata kunci yang harus kita ingat. Ada dua kata kunci yang harus kita ingat di dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Yang pertama, kita lihat. Kalau kita menemukan angka yang tandanya berdekatan seperti ini namanya tanda berdekatan. Ingat, kalau tanda itu berdekatan selalu ditandai dengan tanda kurung seperti ini. Ya, itu sudah pasti. Jadi tanda yang berdekatan itu jika ada tanda kurung seperti ini, itu sudah pasti berdekatan. Nah, kita lihat, ini kan tandanya positif, ini negatif, dia berbeda tanda. Saya beri mulut ya. Nah, seperti ini, seperti orang tersenyum ya. Ini matanya, hidungnya, matanya, ini mulutnya. Tanda berbeda itu sudah pasti negatif, atau kata lain dari dikurangi. Itu ya, ini kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, nah seperti ini. Kalau kita menemukan angka dengan tanda yang sama, ya, ini negatif, ini negatif. Dan ingat sekali lagi, tanda berdekatan itu selalu dibatasi oleh tanda kurung. Ya, ini matanya, hidungnya, matanya. Tinggal kita beri mulut. Nah, seperti ini. Tandanya sama. Ingat, kalau tanda sama sudah pasti positif atau ditambah. Ya, jadi mudah sekali anak-anak mengingatnya. Tanda berbeda pasti negatif atau dikurangi. Tanda yang sama seperti ini, negatif-negatif atau positif-positif, sudah pasti positif atau ditambah. Nah, seperti itu. Mudah kan? Jadi kata kuncinya harus kita pahami terlebih dahulu. Tanda berbeda, negatif. Tanda yang sama, pasti positif. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh yang akan saya tunjukkan kepada kalian bagaimana cara kita mengerjakannya dengan mudah dan bagaimana kita bisa memanfaatkan masa pandemi ini digunakan untuk mengerjakan soal ini dengan mudah. Kita lihat contoh berikut ini. Ada beberapa contoh yang akan saya tunjukkan kepada kalian semua sehingga nanti kalian bisa mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini dengan sangat mudah. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa di masa pandemi ini kita bisa pakai untuk mengerjakannya. Nah, contoh yang pertama kita lihat. Negatif 32 ditambah negatif 17 sama dengan. Nah, bagaimana caranya? Ingat, seperti yang saya katakan tadi, kalau yang pertama kita lihat itu adalah tanda yang berdekatan dulu. Nih, ini ada tanda berdekatan. Positif dengan negatif, kita beri mulut. Nah, ya, ini yang saya katakan tadi, pasti dia ada tanda kurung seperti ini. Tanda kurung ini adalah hidungnya. Oke, jadi ini matanya ada dua, ini tanda mulutnya. Tanda berbeda adalah hasilnya negatif. Nah, seperti ini. Jadi kita letakkan langsung. Ya, positif dan negatif, maka jadinya pasti negatif. Kemudian bagaimana dengan negatif 32? Ya, kita turunkan negatif 32. Kemudian 17-nya juga ikut
turun, sehingga menjadi negatif 32 dikurangi 17 sama dengan berapa? Nah, di sini yang saya katakan bahwa di masa pandemi ini kita bisa gunakan. Ingat, orang yang terpapar COVID-19 itu dinyatakan dengan positif, ya. Kalau yang tidak terpapar berarti dinyatakan negatif. Maka kita sendirikan anak-anak, kan orang yang terpapar dengan yang tidak kan harus disendirikan, tidak boleh dijadikan satu, ya. Jadi yang positif COVID kita sendirikan, yang negatif COVID kita sendirikan. Nah, lalu bagaimana caranya ini? Kita lihat ini. Yang pertama ini, kita lihat ternyata yang pertama negatif 32, kita letakkan di yang negatif 32 begini, ya. Jadi angka negatifnya tidak perlu ditulis karena sudah ada di atas. Oke, kemudian yang kedua kita lihat ini negatif 17 ternyata, berarti dia berada di negatif, kita letakkan di negatif juga. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat sekarang karena sudah tidak ada loh, yang positif tidak ada, berarti tidak ada yang terpapar, kan begitu. Nah, lalu bagaimana caranya? Tinggal kita jumlahkan. Kenapa kok harus dijumlahkan? Karena di sini ada angka yang menumpuk di sini. Jadi kalau ada angka yang menumpuk, entah itu di yang ada di positif atau yang ada di negatif, kita tambahkan. Oke, sehingga 32 ditambah 17 itu adalah 49. Nah, mudah kan? Sehingga bagaimana cara menulisnya? Dan kita tinggal lihat saja ini. Nah, ini kan negatif. Kita lihat 49 ada di negatif, berarti hasilnya adalah negatif 49. Mudah kan? Contoh berikutnya yang kedua, seperti ini misalkan negatif 48 ditambah 77 sama dengan. Nah, kita lihat di sini ternyata tidak ada tanda yang berdekatan, kan tidak ada tanda kurung di sini. Nah, maka tidak ada yang berdekatan. Lah, kalau tidak ada yang berdekatan seperti ini, kita bisa sendirikan. Yang positif sendiri, yang terpapar COVID sendiri, yang negatif atau yang tidak terpapar COVID kita sendirikan. Ya, kita buat seperti ini. Kita lihat yang pertama ini negatif 48. Oh, ternyata ini negatif, letakkan di angka yang di bilangan negatif. Kemudian ini positif 77, ternyata yang kena COVID 77 orang, ya kita letakkan pada tanda positif. Nah, seperti ini. Kemudian kalau seperti ini bukan kita tambah tapi tinggal kita kurangi gitu, ya. Jadi tinggal kita kurangi saja, 77 dikurangi 48. Hasilnya adalah betul 29. Nah, 29 ini kita letakkan di mana? Kita letakkan di positifnya. Kenapa kok harus di positif? Ingat, angka yang paling besar ada di sini. Ya, jadi hasilnya harus di angka yang paling besar. Kalau misalkan angka yang paling besar adalah di negatifnya, ya berarti hasilnya ada di negatifnya. Sehingga hasilnya terlihat positif 29. Karena positif 29 cukup ditulis 29. Mudah kan? Kita lihat contoh yang ketiga. Nah, misalkan contoh yang ketiga munculnya seperti ini. Sangat panjang ini angkanya. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan? Sangat mudah sekali. Ingat, kalau kita menemukan soalnya begitu panjang, yang pertama kita lihat adalah, atau yang pertama kita selesaikan adalah yang tanda berdekatan terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini. Ini negatif dengan negatif. Kita beri mulut seperti ini ya. Tandanya sama. Kalau tanda sama, maka hasilnya positif. Kemudian kita lihat berikutnya, ini juga tandanya berdekatan, positif dengan negatif, karena ada tanda kurung di sini. Kalau tanda yang berdekatan berbeda, maka hasilnya sudah pasti negatif. Nah, mudah kan cara mengingatnya? Tanda sama positif, tanda beda negatif. Nah, kemudian bagaimana ini? Kita turunkan angka-angkanya, 24, turun 24. Ini bukan negatif 17, tapi yang turun adalah 17. Ya. Kemudian ini karena tanda tambah ini tidak berdekatan dengan tanda yang lain, maka dia harus turun. Ya, jadi kalau tanda yang tidak berdekatan dia harus turun. Kemudian ini 50 juga turun, 125 juga diturunkan. Nah, selesai sampai di sini. Sekarang tinggal kita hitung. Bisa juga kita menghitung langsung bisa. Tapi ada juga
yang lain ya, kita juga bisa sendirikan seperti tadi. Yang terpapar COVID kita sendirikan, yang tidak terpapar kita sendirikan, supaya tidak bercampur jadi satu. Nah, kita lihat. Yang pertama ini positif 24 ya, kita letakkan di positifnya. Kemudian ini positif 17, kita letakkan juga di positifnya. Yang ini adalah positif 50, kita letakkan. Dan yang ini negatif 125 ya, kita letakkan negatif 125. Nah, seperti ini. Ingat, langkah selanjutnya kita apakan? Kita jumlah terlebih dahulu. Kenapa kok harus kita jumlah? Di sini ada yang menumpuk angkanya. Ya, jadi kalau ada angka yang menumpuk kita jumlah dulu. Sehingga 24 ditambah 17 ditambah 50 itu hasilnya 91 kalau kita jumlah ya. Nah, kemudian ini karena ini tidak ada yang dijumlah ya turun saja gitu. Jadilah seperti ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan kita kurangkan setelah ini ya. Kalau sudah terhitung semua kita kurangkan di sini. Nah, lalu pengurangannya bagaimana? Sama seperti biasa. 125 kita kurangkan dengan 91. Nah, ternyata hasilnya adalah 34. Nah, kita letakkan di mana 34 ini? Di tanda yang negatif. Kenapa? Karena negatif ini angkanya yang terbesar. Maka kita letakkan di bawahnya 125. Mudah kan? Nah, sehingga kita tinggal tulis di sini. Kita tulis ini kita tulisnya harus dari sini ya. Positif 91 ya, kita tulis 91. Yang negatif 125, negatif 125. Nah, seperti ini. Jadi kita ikuti tandanya saja. Sama dengan ini negatif 34. Nah, begitu. Jadi sangat mudah sekali cara mengerjakannya. Oke? Nah, bagaimana anak-anak hebat? Sangat mudah bukan? Kita bisa menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan sangat mudah sekali. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa ternyata di masa pandemi ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan tersebut dengan sangat mudah. Dan di video berikutnya saya akan bahas bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan hitungan campuran dengan sangat mudah. Untuk itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan informasi dan update-update terbaru dari video saya. Oke, sampai jumpa, salam sehat. Bye-bye.